Alhamdulillahirabbil alamin. Arsalahu rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli 'ala Muhammad. Yang saya hormati dan kita muliakan sesepuh kita, bapak kita, penasihat kita, Bapak Ketua Majelis Syuro Partai Umat, Profesor Dr. Amin SMA. Kemudian Kiai Haji Ustadz Idrus Sambu, Sekretaris Majelis Syuro Partai Umat. Kemudian Ketua Umum DPP Partai Umat Mas Ridho Rahmadi. Kemudian Wakil Ketua Umum Mas Bunyani, Wakil Ketua Umum Mas Nazarudin. Kemudian Ketua Umum Mbak Uis Fatayati, Ketua Permata Umat, Ketua Umum Permata Umat, dan semua pengurus, kader dan sahabat Partai Umat yang mengikuti acara ini. Kemudian yang saya cintai semua wartawan, jurnalis, baik itu media elektronik maupun media cetak yang saya hormati. Siang hari ini kita istirahat sebentar dari kasus Sambo. Kita istirahat dari kasus bom di Jawa Barat. Kita istirahat sejenak dari hiruk-pikuk kasus-kasus besar di tanah air, dan hari ini kita akan mengikuti sebuah acara rilis informasi yang sangat penting bagi kita semua, karena kita menghadapi politik yang mungkin ini akan keras dan panas pada tahun 2024. Mungkin dalam waktu 1 hari, 2 hari, 3 hari terakhir, kita semua telah mendengarkan banyak informasi dari media massa nasional tentang apa yang terjadi di tanah air, terutama dari epicentrum Imam Bonjol, epicentrum Tamrin, epicentrum Senayan, dan juga epicentrum Merdeka Utara. Hari ini kita akan mengerucut ke salah satu topik yang sangat mengagetkan kita semua, yang kemarin sudah dirilis oleh sebagian dari teman-teman kita media juga. Oleh karena itu, Partai Umat sebagai salah satu partai baru yang menjadi representasi basis umat Islam di Indonesia di dalam partai baru itu, hari ini akan menyampaikan satu informasi penting yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Majelis Syuro, nanti akan ditambah oleh Ketua Umum juga, terkait dengan rencana pengumuman oleh KPU yang besok pagi akan dilaksanakan oleh Ketua KPU Pusat Mas Hashim Asyari. Oleh karena itu, supaya kita mengefektifkan waktu, kami berikan waktu sepenuhnya kesempatan ini yang perdana kepada beliau yang terhormat Bapak Profesor Dr. Amin Rais untuk menyampaikan sesuatu. Tetapi mari kita buka sebelumnya acara jumpa pers atau press list pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya atas nama Partai Umat ingin menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran saudara-saudara dari para jurnalis yang saya hormati, karena menjawab undangan kami. Nah, jadi nanti jalannya press conference ini itu saya baca lagi apa yang telah kita siarkan tadi malam, perlu waktu 2 menit, dan langsung dibuka tanya jawab sehingga lebih alami, lebih spontan, lebih apa adanya. Anda bisa tanya apa saja, tapi tetap profesional ya. Kemudian kita juga menjawab secara lugas, straightforward. Nah, jadi pernyataan tadi malam itu temanya itu
menjadi satu-satunya partai baru yang disingkirkan oleh KPU atas pesanan kekuatan besar politik, dan Partai Umat akan melawan. Jadi bukan lantas dia diam kemudian nerimo, itu bukan ajaran agama kita, bukan ajaran nenek moyang kita. Jadi kita ini bangsa berjuang, kita mewarisi watak-watak perjuangan dari nenek moyang kita. Jadi kami mendapatkan informasi A1 yang valid bahwa pada tanggal 14 Desember 2022 nanti, yaitu besok pagi, seluruh partai baru dan partai non-parlemen akan diloloskan oleh KPU kecuali Partai Umat. Bagi kami, keputusan yang akan dikeluarkan oleh KPU ini sangat bias dan penuh kejanggalan yang tidak masuk akal. Terlebih kita semua telah menyimak berita di hari-hari ini di beberapa media mainstream yang mensinyalir adanya manipulasi oleh KPU untuk meloloskan partai-partai tertentu. Nampaknya atas perintah kekuasaan politik yang besar, Partai Umat di-single out, jadi diangkat sebagai satu-satunya yang disingkirkan, sehingga Partai Umat tidak bisa mengikuti pemilu 2024. Nah, dengan ini kami Partai Umat mengajukan 3 tuntutan sebagai berikut. Pertama, menuntut agar seluruh hasil verifikasi yang telah dilakukan oleh KPU terhadap partai-partai baru dan partai-partai non-parlemen untuk segera diaudit oleh tim independen. Dan kedua, menuntut agar seluruh hasil verifikasi administrasi yang telah dilakukan oleh KPU terhadap partai-partai parlemen untuk juga diedit secara independen dan dibuka seluas-luasnya kepada publik. Dan ketiga, menuntut DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, untuk segera memeriksa seluruh jajaran KPU pusat terkait adanya dugaan kuat intervensi yang dilakukan oleh KPU pusat kepada KPU provinsi dan KPU daerah mengenai hasil verifikasi faktual di provinsi dan di daerah, dan segera memberhentikan oknum-oknum yang melakukan pelanggaran. Jadi insya Allah pada siang ini kita akan melayangkan surat ke DKPP agar di-follow up. Pernyataan ini kami buat demi menyelamatkan demokrasi yang sedang sekarat di negeri ini. Jadi sekaligus kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses penyelenggaraan pemilu 2024. Selamat datang Indonesia, selamat demokrasi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tentu saja lewat Tova Baik, saya minta 2 dulu yang mau bertanya supaya nanti kita bagi termnya. Ada 2 tanya dulu yang kesempatan. Pertama yang satu ini, satu lagi. Oke, sebelah kanan 1, atas 1. Perkenalkan diri dulu ya, dari media mana? Terima kasih. Saya Iskan dari FNJ Indonesia. Yang pertama Pak, ini tuduhan sangat serius yang Bapak sampaikan ini, yang Partai Umat sampaikan ini. Apa ada bukti atau saksi tentang tuduhan ini? Yang kedua, apa bisa disebutkan oknum? Tadi dengan sangat meyakinkan ada oknum, karena ini kejahatan luar biasa, jadi oknum sangat penting. Terima kasih. Segera menjawab yang proper itu saudara Ketum kita. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada bukti? Terima kasih atas pertanyaannya. Ya tentu kami mengantongi bukti-bukti tersebut. Ya, di lapangan kami menerima laporan, ada bukti-bukti digital, ada bukti-bukti tertulis yang saat ini kami kumpulkan. Seandainya nanti kami masuk ke dalam tahap berperkara atau bersengketa, bagaimana
mekanisme pemilu, tentu itu insya Allah sudah kita siapkan. Jadi kalau pertanyaan apakah ada bukti, insya Allah ada semua. Kemudian kalau untuk oknum itu tentu bagian atau proses dari perjalanan ke depan. Kita sudah dapat ya nama-nama, ya kita dapat informasi-informasi. Tentu ini kita harapkan nanti itu di follow up dalam tahapan-tahapan yang formal, ya, yang prosedural sehingga nanti berkekuatan hukum juga. Jadi menyikapi pertanyaan nomor 1 dan 2 itu ada semua, tapi tentu kita tidak bisa langsung buka begitu saja. Kira-kira begitu Mas jawaban singkatnya. Terima kasih. Masih ada Pak? Tambah lagi. Terkait kekuatan luar biasa ini Pak, apakah ini menyangkut rezim atau menyangkut saingan, yaitu Partai Amanat Nasional? Satu kata yes, setuju. Baik, yang ketiga, yang keempat, ada lagi? Oke, pertama bagiannya. Perkenalkan, saya Ahmad Satrio dari kantor Berita Cirebon. Mohon izin untuk bertanya terkait dengan tuntutan Partai Umat sendiri yang telah disampaikan Pak Anies. Mungkin sebelumnya itu sudah ada juga beberapa tuntutan serupa dari partai yang memang tidak lolos dalam verifikasi administrasi. Kemarin juga ikut berdemo di KPU, yaitu Prima Partai Rakyat Makmur. Kalau dari Prima sendiri kan tuntutannya jelas minta audit karena dia tidak masuk ke tahapan verifikasi faktual, karena di proses verifikasi administrasi mereka tidak lolos, kemudian menggugat ke Bawaslu, diberikan kesempatan oleh Bawaslu untuk memperbaiki, kemudian dilakukan oleh KPU, dan KPU kembali memutuskan mereka tidak lolos dalam tahap verifikasi administrasi. Nah, kalau dari Partai Umat sendiri, nantinya apakah akan juga melakukan gugatan kepada Bawaslu terkait dengan nanti hasil yang akan diumumkan tanggal 14 Desember tahun 2022, apakah itu nanti lolos atau tidak, itu kan nanti pengumumannya Pak. Ini baru isu yang ada, cuman apakah nantinya Partai Umat akan melakukan gugatan di Bawaslu, itu pertama. Dan kedua, persoalan yang dilihat oleh Partai Umat dalam proses verifikasi administrasi, mungkin bisa dijelaskan Pak spesifiknya terkait apa, karena kan beberapa parpol kan sudah ada yang melihat bahwa masalahnya di sistem informasi partai politik di sipol, begitu kan, dan ada juga yang memang tadi seperti Pak Amin sebutkan ada kekuatan dari luar yang memang mendesak KPU untuk melakukan manipulasi yang ada. Nah, apakah di Partai Umat sendiri dalam proses verifak itu ada yang memang di daerah, pengurus daerah yang memang datanya itu dimanipulasi begitu Pak? Mungkin bisa disebutkan di daerah mana saja? Mungkin itu aja dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apakah kita akan ke Bawaslu? Ini satu proses ya, yang insya Allah juga sedang kita siapkan. Adapun nanti bagaimana kita akan akhirnya ke Bawaslu atau tidak, itu nanti kita melihat juga tentu bagaimana angin besok itu yang kita lihat pengumumannya. Tapi insya Allah kita juga sudah dan sedang mempersiapkan. Kemudian tentang spesifik teknis ya, berkaitan dengan tuntutan ini. Jadi saya akan mencoba dalam tataran yang agak general sehingga nanti insya Allah relevan untuk berbagai macam konteks. Jadi isu audit ini ya, dan saya memberikan review, memberikan komentar, ya, memberikan kritik atas dasar saya kebetulan juga studinya dari S1 dengan S3 ini menekuni bidang IT. Jadi ini sesungguhnya tidak sulit, sama sekali tidak sulit untuk KPU kemudian membuka data, ya, kemudian memberikan kepada publik. Ya. Teknisnya itu sangat mudah dan kaitannya baik dengan verifikasi administrasi ataupun verifikasi faktual. Kalau itu yang kita protes umpamanya verifikasi faktual, itu mudah saja bagi KPU. Ya. Itu cukup dengan membandingkan data yang ada di sipol dengan data yang ada di lapangan. Dalam hal ini bisa berupa rekapitulasi ataupun berita acara verifikasi faktual. Ya kalau sama, ya kita bisa percaya kembali. Kalau beda, bubarkan saja.
Ya ini satu solusi yang mudah, tidak usah berbelit-belit. Jadi yang dibutuhkan sekarang adalah itikat baik, ya, bersedia atau tidak untuk dibuka data tersebutnya sesungguhnya sangat mudah. Ya. Kalau alasannya teknis ya, apa masih butuh beberapa fitur untuk dikembangkan di Sipol? Kalau perlu nanti tim IT Partai Umat memberikan secara gratis ya, ekstensi software tersebut ya, jika memang alasannya anggarannya. Jadi ini memang semata-mata itikat baik. Kalau ingin membuka itu sangat mudah sesungguhnya, dan tinggal nanti dicocokkan dengan data yang ada di lapangan. Data di lapangan kita tahu persis, ada rekapitulasi, ada berita acara, termasuk verifikasi faktual itu setiap tanggal ada berita acara. Kira-kira demikian Mas untuk nomor 2 tadi. Insya Allah itu cukup berbagai macam untuk berbagai macam konteks. Terima kasih. Cukup Mas. Bismillah. Begini, yang kita rasakan ya laporan dari sahabat-sahabat di lapangan itu ada perlakuan yang berbeda, ya. Barang yang sama kita ajukan di KPU, ya, pembuktian yang sama kita ajukan ke KPU, di partai lain diterima, di kita ditolak. Itu contohnya, ya, begitu. Contoh misalnya contoh-contoh beberapa hal. Ada juga kadang-kadang bentuk manipulasi yang macam semacam ini kita dijebak begitu, ya, yang kasuistik itu mungkin sifatnya. Jadi partai kita dianggap sebagai cuma atas namanya partai lain, padahal itu anggota kita. Gitu. Jadi model-model begini nih. Nah, jadi seperti itu. Ada lagi model yang lain yang tiba-tiba kosong. Masa ada verifikasi buat kosong? Kita 0 MS-nya gitu. Kan mustahil. Padahal mereka merasa kami sudah nampak di depan mata mereka, dikatakan mereka itu MS beberapa orang atau beberapa puluh orang. Tiba-tiba di hasil rekap 0. Itu ada beberapa tempat. Mana mungkin ada rekap 0 gitu. Berarti kalau ada rekap 0 itu berarti seolah orang nggak bekerja gitu. Padahal kita bekerja dengan ini. Ini banyak sekali protes di bawah. Jadi ini hal ini ada apa gitu kan? Nah, ini yang menjadi salah satu konsep kita yang disampaikan nanti kepada masuk kalau ini memang harus berlanjut. Karena demikian. Jadi perlakuan yang diskriminatif gitu, ya. Sekarang demikian. Saya garis bawahi yang dimaksud MS itu adalah memenuhi syarat. Ada lagi istilah TMS tidak memenuhi syarat. Beda istilah MS dan TMS. Silakan. Oh, Kira-kira ada contoh real di daerah mana yang Ada itu ada. Gak usah spesifik, itu ada. siap? Nah, ada ya. Oh, berarti nanti akan dimasukkan ke dalam Ya. gugatan. satu lagi. Satu lagi dong. Udah, biar lagi dulu kan. Kira-kira ya. Ini. Saya Badri dari Kabupaten. Saya sebenarnya menanggung pertanyaan sudah saya lakukan. Lebih ke soal kesiapan Partai Umat dalam pelaksanaan verifikasi itu sebenarnya. Jadi sehingga ada muncul penyebutan tidak memenuhi syarat dan memenuhi syarat itu apakah karena memang dari hasil verifikasi itu dari syarat-syarat yang ada memang Partai Umat tidak memenuhi syarat atau memang seperti apa baik struktur di wilayah maupun kelengkapan administrasi lainnya. Mungkin hanya itu saja nyambung yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Jadi insya Allah sejak awal ya kita sangat mengukur ya. Jadi standar organisasi yang kita bangun dan melakukan di sini insya Allah itu yang cukup rapi, kita progres setiap perkembangan yang ada. Jadi pertanyaan terkait apakah data yang kita berikan melalui Sipol dalam pendaftaran ini memenuhi syarat, itu dalam hitungan kita, dalam monitor kita di lapangan semua memenuhi syarat. Jadi yang kita sampaikan saat ini, yang kita coba sampaikan ke publik saat ini adalah tadi sebagaimana disampaikan perlakuan-perlakuan diskriminatif yang kita temui di lapangan. Jadi itu di luar dari kemampuan kita ya sebagai peserta pemilu. Jadi kita sudah menyiapkan, contohnya ya menyambung tadi Ustaz Sambut, video-video untuk verifikasi faktual itu video itu diperbolehkan oleh KPU, verifikasi faktual dengan KPU. Tapi ini sebagai contoh.
ada satu penyelenggara daerah ya, itu yang menolak menerima video. Nah ini contoh. Jadi partai lain boleh, partai lain boleh. Jadi kita yakin bahwa TMS itu bukan karena data kita secara kuantitas dan kualitas tidak melampaui batas minimum memenuhi syarat, tapi karena ada pola-pola tertentu yang mencoba menghambat atau bahkan mematikan ya, pergerakan kita. Contohnya ini contoh ya. Kita lihat di Sipol beberapa daerah itu MS-nya atau memenuhi syarat, ya, jumlah verfak keanggotaan yang memenuhi syarat MS-nya 0, yaitu jelas kita sudah konfirmasi ke pengurus kita, dikatakan tidak mungkin karena kita mengikuti verifikator. Ada puluhan yang sudah kita lihat dan kita cetak bersama gitu. Tapi kenapa rekapnya 0? Itu contohnya. Ya. Terima kasih. Ahli Fusilat Nusduk, ini kan yang ada beberapa tokoh yang sukses yang mungkin ada pikir senang gitu, khususnya Partai Umat ya menerima tidak senang gitu. Mungkin saya gini, apakah ada semacam solidaritas gitu dari parpol-parpol yang peduli pada Partai Umat? Izin Pak Zam dari Kumparan, ini ingin bertanya. Ini kan ada beberapa partai non parlemen yang diloloskan juga ya oleh KPU. Ini kan baru kabarnya. Dan beberapa partai itu kan ada isu-isu itu untuk menggembosi beberapa partai-partai tertentu yang ada di parlemen. Dan apakah Partai Umat ini tidak diloloskan agar tidak menggembosi salah satu partai yang parlemen atau seperti apa? Apakah ada dugaan ke sana atau seperti apa? Kira-kira. Terima kasih. Jadi saya kira jawabannya singkat saja. Jadi kita memberikan judgement ya, penilaian itu apa yang nampak di permukaan dan kita lihat. Tapi kalau kita harus memasuki tentang intention, ya, apalagi hati orang, ya, yang paling tahu kan juga orang yang bersangkutan. Ya. Nah jadi kita membuat expose nanti itu berdasarkan apa yang kita bisa shoot lewat video, apa yang bisa kita terima sebagai saksi tertulis dan semacam itulah. Jadi kita akan terus saja, tidak pernah lantas kecil hati apalagi melemah. Nah, walaupun tadi setelah kita mengatakan apa ada solidaritas ya, di antara partai-partai untuk membangun front bersama. Kalau bisa itu bagus ya, tetapi kadang-kadang memang kita bisa mengerti juga ya. Kalau sebuah partai sudah lolos, yang tadinya kita ajak masih bisa bersama kita, dan begitu mendengar masih lolos, kemudian ya sudah kita telepon nggak diangkat lagi dan sebagainya. Tapi ini sesuatu yang manusiawi, kita nggak terkejut. Ini biasa-biasa saja. Ya cuma bagaimana kita mengatasi hal-hal yang real seperti itu perlu dengan keberanian, tapi juga dengan kearifan, dengan wisdom, dan tidak boleh eksesif. Jadi tetap di dalam dalam path atau jalan yang dibenarkan oleh konstitusi. Terima kasih. Ya, kalau saya berpikir atau ini ya ada beberapa sahabat-sahabat kita dari organisasi ormas lain, ini bukan kepada parpol ya, tapi kepada ormas-ormas lain yang memberikan dukungan. Salah satunya dari Tarmusi yang hari ini mengeluarkan press release juga, ya. Jadi bahwa solidaritas antar ormas mungkin akan banyak nanti yang muncul gitu ya
karena bagian dari kezaliman yang mesti kita lawan. Demokrasi akan mati, demokrasi sudah sekarat. Kalau kita tidak berikan perlawanan, maka siapa lagi yang akan mau? Yang pertama. Yang kedua, walaupun pertanyaan tadi ada di balik grand design itu semua, ya saya kira di dalam politik apa yang tidak mungkin, semua bisa saja mungkin. Ya, jadi begitu. Jadi ini partai mungkin oposisi yang cukup mendapat simpati masyarakat, rakyat, yang akan berbahaya dan sebagainya, itu mungkin saja. Ya jangan lahir dulu, kalau lahir bisa berbahaya, itu bisa dalam politik membahayakan pihak-pihak tertentu, akhirnya ya harus diselesaikan dengan segera. Itu bukan sesuatu yang tidak lagi. Kira demikian. Masih ada? Oke, saya punya saran untuk Terakhir. satu lagi, dua lagi. Supriyanto dari metroaktual.net. Pertanyaan pertama, bila mana tetap tidak masuk ke KPU, apa yang akan dilakukan oleh Partai Umat, seperti misalnya melakukan aksi besar, atau barangkali nanti dari partai-partai anggotanya ikut mendukung partai-partai yang lolos, khususnya partai-partai Islam seperti P3. Pertama, yang kedua, apakah sudah ada konsolidasi Partai Umat untuk mendukung partai-partai yang memang mendukung tujuan dan visi misi Partai Umat, ya baik itu partai P3, PKS dan sebagainya. Terima kasih. Alex dari Megaphone 100, sebenarnya pertanyaan saya tadi apa yang juga yang paling pertama dilakukan bila memang Partai Umat gagal di pemilu, terus kemudian apakah akan menggugat pihak KPU? Ya, langsung ya. Jadi tadi pertanyaannya sama, insya Allah jawabannya. Apakah setelah nanti misalnya tanggal 14 dinyatakan lolos, insya Allah kita tentu akan menempuh, insya Allah sebagaimana kita sampaikan tadi, kita sudah mempersiapkan untuk bersengketa ke Bawaslu. Jadi itu jawabannya, singkatnya itu sudah ada sedang kita persiapkan terkait tentang partai lain dan sebagainya. Seterusnya ini kita lagi fokus ya, sedang sangat fokus kepada pertama tuntutan kita ini, juga selanjutnya adalah persiapan ke Bawaslu. Jadi kita belum membicarakan hal lain terkait itu. Kira demikian. Cukup ya? Cukup Pak. Jadi saya membuat catatan terakhir. Jadi saya ingin membuat end notes, jadi catatan terakhir. Kami semua di Partai Umat itu selalu membaca doa Nabi Ibrahim. Jadi dalam surat Al-Mumtahanah itu dikatakan umat Islam itu selain punya uswah hasanah dalam diri Nabi Ibrahim, kita juga punya uswah hasanah yang lain dalam diri Nabi Muhammad SAW. Nah, di dalam tradisi Abrahamic maupun ya Muhammad atau Islamic tradition itu, ya, kita sering-sering dianjurkan selalu membaca doa Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Jadi wahai Tuhan kami, kepadamulah kami bertawakal, berserah diri. Tindakan. Dan yang kedua, ini saya ingin membacakan sebuah ayat surat Yunus ayat 88 ya. Intinya adalah bahwa orang yang dizalimi ya itu sepenuhnya
punya hak untuk berdoa kepada siapa? Ya, kepada Rabbul Alamin, kepada Tuhan semesta. Jadi saya bacakan bunyinya, wa qala Musa Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Jadi Musa berkata, wahai Tuhan kami, Engkau telah memberikan Fir'aun dan para bangsawan sekitarnya yang melingkungnya itu, the surrounding people, ya, yaitu zinah. Zinah itu sesuatu yang memukau, perhiasan, kekuasaan dalam hal ini, ya. Wa amwala, kemudian juga kehebatan materi, ya. Fil hayatid dunya, di dunia yang fana ini, ya. Nah, Rabbana lidillu an sabilik, ya Tuhan kami, sesungguhnya semua itu bagi mereka malah akan semakin menyesatkan para hamba-hambamu dari jalanmu. Karena itu doa Nabi Musa alaihissalam itu bunyinya Rabbana mis ala ambalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adabal alim. Nah itu ya Allah, hancurkan kekuatan materi mereka itu karena membuat mereka sombong, ya. Kemudian washdud ala qulubihim, kuncilah, ya, hati mereka. Hati berarti batu, tidak punya rasa kemanusiaan, tidak punya rasa keadilan dan lain-lain. Kemudian Nabi Musa mengatakan fala yu'minu, mereka sampai kapanpun tidak akan pernah percaya kepada alam gaib dan lain-lain. Mereka sesungguhnya tidak punya iman keagamaan, sekalipun mungkin kissingnya itu juga sangat agamis, tapi ternyata sebenarnya kalau dalam ayat ini mereka hanya memburu kekuasaan dan kekayaan. Karena itu Nabi Musa mengatakan fala yu'minu, mereka tidak akan beriman sampai mereka melihat langsung besok adab yang sangat pedih. Jadi akhirnya saudaraku, terutama para pimpinan di BW dan DPD sampai ke DPC Partai Umat, ya. Jadi kita tidak boleh kendur, kita terus saja. Pada saatnya kami akan membuat doa yang insya Allah cespleng, ya. Kita akan rebuk dengan para ulama yang ada dalam tubuh kami Partai Umat, karena memang kalau sudah seperti ini mentok, ya, kita menghadapi sebuah gigantic power, ya, tentu di mata Allah ini cuma debunya debu, ya. Jadi kita nggak pernah takut, kita nggak pernah kemudian discourage, ya, menjadi tidak semangat lagi, ya. Tapi justru ini membuat kita tersenyum, betul, ya, lega, ya, bahwa this is our path, ini adalah jalan yang akan kita tempuh. Dan dengan menyadarkan kepada Allah yang Maha Kuasa itu selalu ada jalan. Sebenarnya itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.